itu alhamdulillah harga jualnya yang dulunya hanya 18.000, 17.000, setelah memakai ramuan barokah dari pedagang itu bisa ambil ada yang 22.000 sampai 23.000 lah. Saya ngecernya 25. Hampir frustasi kelompok Mino Rukun, hampir bubar pada waktu itu. Akhirnya saya merangkul satu persatu, saya datangi, jangan istilahnya putus asa. Nah, pada waktu itu untuk penjualannya sama itu alhamdulillah setelah pakai ini kebanyakan sukses semua. Bahkan untuk melayani konsumen ikan di Kabupaten Gunung Kidul sampai kewalahan kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Aminto, Ketua Kelompok Mino Rukun Padukuhan Gelaran 2, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal mula berdiri kelompok Mino Rukun pada tanggal 19 April 2008. Pada waktu itu di daerah sini belum ada kelompok ikan dan saya memulainya untuk budidaya ikan. Yang pertama itu di samping untuk hiburan, yang keduanya untuk meningkatkan konsumsi makan ikan pada masyarakat, karena di sini kebanyakan masyarakatnya petani, jadi kebutuhan untuk makan ikan itu belum ada. Di Kelurahan Bejiharjo itu tiap-tiap dusun ada pokdakan, kelompok budidaya ikan. Tapi yang membedakan antara kelompok yang lain, alhamdulillah saya bisa membuat ramuan barokah. Ramuan barokah untuk yang pertama menghilangkan moncong putih ataupun jamur pada ikan. Yang kedua meningkatkan nafsu makan. Yang ketiga untuk kolamnya itu biar tidak bau. Yang keempat untuk meningkatkan harga jual ikan. Adapun ramuan barokah terdiri, yang pertama kita mempersiapkan jahe, temulawak, kunir putih, tetes tebu, blimbing bisa, blimbing biasa bisa, blimbing wuluh biasa. Yang keempat itu bekatul. Yang kelima itu susu murni, susu brand bisa. Nah, cara pembuatannya ramuan barokah itu semua bahan tadi kita tumbuk ataupun kita blender bisa, terkecuali yang tadi gula jawa sama tetes tebu, bekatul itu nanti kita langsung direbus, tidak usah dibebak gitu. Nah, setelah itu kita persiapan yang terakhir, kita mempersiapkan wadah untuk proses fermentasi. Adapun proses fermentasi itu membutuhkan waktu 1 bulan. Setiap 1 minggu sekali ramuan barokah itu kita buka tutupnya, kita udak. Maksud dan tujuannya biar proses mikroba yang di dalam ramuan tadi bisa hidup, bisa aktif, sehingga kegunaan untuk ikan itu bisa mujarab gitu. Dampak dari pemakaian ramuan barokah yang pertama, alhamdulillah angka kematiannya 0%, alhamdulillah. Semenjak pakai ramuan barokah, ikan-ikan itu tidak kena moncong putih. Yang kedua, nafsunya makan itu lebih agresif daripada yang tidak pakai ramuan barokah. Yang keempat, itu tingkat populasi kebesaran ataupun perkembangan itu lebih cepat pakai ramuan barokah. Yang menggembirakan lagi, alhamdulillah untuk ramuan barokah itu di lab sama Badan Karantina sama Balai Peneliti Pusat Jakarta itu alhamdulillah tidak ada bakteri sama sekali. Ada hasil labnya, ada istilahnya, ada sertifikatnya juga ada. Itu alhamdulillah harga jualnya yang dulunya
hanya 18.000, 17.000. Setelah memakai ramuan barokah, dari pedagang itu bisa ambil ada yang 22.000 sampai 23.000 lah. Saya ngecernya 25.000. Untuk waktu panen, alhamdulillah semenjak memakai ramuan barokah itu perbedaannya sangat jauh sekali. Yang kalau pakai ramuan barokah itu umur 2 bulan aja sudah remaja, sudah isi sekitar 9-10 per kilonya. Setelah 2,5 itu rata-rata 7-8 sudah bisa dipanen. Jadi ada siklus waktu sekitar 15 hari setelah pakai ramuan barokah dibanding yang tidak pakai ramuan barokah. Yang tidak pakai ramuan barokah itu bisa umurnya bisa 3 bulan lebih. Pada awal mula sebelum pakai ramuan barokah itu sendiri, saya hanya pemanfaatan kearifan lokal berupa itu buah pace mengkudu sama daun olokopok sama daun meniran. Di belakang situ ada daun meniran untuk mengurangi penyakit pada ikan. Lah setelah itu kok saya berpikiran gimana kok caranya bisa meningkatkan harga jual sama biar tidak amis. Lama-kelamaan ada ilham, saya bikin ramuan itu yang hasilnya sebelum banyak yang tahu itu saya praktekkan sendiri. Itu saya belum bisa istilahnya, belum bisa bicara sama orang, tapi pedagang-pedagang yang kesini, Pak, ikannya kok aneh, rasanya enak, sama saya jual itu 1-2 hari kok langsung habis, Pak Anu. Nah itu akhirnya saya berkeinginan untuk bikin. Alhamdulillah sudah bikin ini sudah hampir berjalan 6 tahun ini saya bikin ramuan barokah ini, alhamdulillah. Sekitar tahun 2010 pernah mengalami kegagalan beli bibit di UPR. Ternyata ikannya lele itu kena serangan jamur ataupun moncong putih yang ikannya itu tidak sehat. Akhirnya satu kolam 10.000 ekor tidak ada yang hidup. Nah dari itu ada pengalaman yang pahit, itu saya mempelajari bagaimana caranya kita bisa tampil bisa bangkit lagi. Akhirnya Allah paring ada ilham untuk bikin ramuan barokah 354 Aminto gitu. Hampir frustasi kelompok Minorukun hampir bubar pada waktu itu. Akhirnya saya merangkul satu persatu, saya datangi. Jangan istilahnya putus asa, kita istilah usaha itu kegagalan adalah pintu untuk meraih kesuksesan. Jadi saya menghimbau kepada anggota saya kelompok Minorukun supaya bangkit lagi. Akhirnya mau bangkit. Untuk penjualannya sama itu alhamdulillah setelah pakai ini kebanyakan sukses semua. Bahkan untuk melayani konsumen ikan di Kabupaten Gunung Kidul sampai kewalahan kalau di sini gitu. Untuk capaian kelompok Minorukun itu sendiri alhamdulillah untuk lomba antar pokdakan se-Kabupaten Gunung Kidul tahun 2013 mendapatkan nomor 1. Akhirnya pada waktu itu lomba ke tingkat provinsi. Untuk proses kelembagaan di tingkat provinsi alhamdulillah nomor 2 dari 5 kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk ikan lele pada waktu itu mendapatkan juara 3 dari 5 kabupaten kota. Alhamdulillah setelah itu untuk inovasi pakan itu saya bisa mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berupa modal untuk budidaya ikan sama pemberian motor 3 TOSA gitu. Kerjasama untuk kelompok KWT di Padukuhan Gelaran 2 itu yang pertama kita mengajarkan cara budidaya ikan. Dengan adanya cara budidaya ikan itu yang pertama, di samping ikannya sendiri bermanfaat, air kolamnya untuk tanaman sayur-sayuran bisa untuk tanam pupuk organik yang menghasilkan nilai yang bergizi tinggi. Di antaranya ada kacang panjang, terong sama cabai sama timun. Pokoknya sayur-sayuran organik di sini bisa diandalkan. Dengan adanya budidaya ikan itu kita air limbahnya itu bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Jadi ke lebar 4 lebarnya 4 panjangnya 5 ini saya tebar 3.000 ekor. Alhamdulillah
bisa hidup semua. Alhamdulillah untuk kolamnya airnya itu tidak berpengaruh. Yang pertama, warna coklat itu karena proses di dalam ikan itu sendiri kan ada proses metabolisme untuk makanan. Nah itu sisa-sisa makanan yang dihasilkan ikan lele tadi itu walaupun warnanya kolam coklat tapi tidak menimbulkan rasa bau pada kolam. Untuk yang kolamnya warna biru itu karena kita tebarnya ikan nila sama gurame sama tawes, jadi pengaruhnya juga ada. Ilmu ramuan barokah ini untuk umum bisa, jadi monggo yang mau belajar tidak dijual belikan, karena niat saya itu biar jadi lapangan amal jariah. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat itu walaupun kita meninggal itu masih kita dapat kiriman ganjaran gitu. Jadi ada yang mau meraktekkan monggo dipersilakan, tidak saya rahasiakan. Walaupun satu ramalan saja itu saya kasihkan semua biar hasilnya juga bagus, saya juga senang. Karena kalau semua masyarakat bisa maju untuk proses perikanan, oh hati saya itu gembira. Tidak ada sistem saingan disaingi, itu tidak, karena Allah sudah memberikan rezeki itu tidak kemana-mana gitu. Untuk prinsip kerja pada kelompok Minorukun saya pokoknya benar kurup janji. Jadi kita itu harus berusaha, tapi jangan lupa kita istilahnya nyambut gaya mempeng tirakat banter. Kita berusaha diimbangi dengan doa, usaha, insya Allah Allah paring bisa lancar barokah gitu.